Berapa atasanmu sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan sholatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram? Hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba. Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan. Belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, hening, sepi. Suara cucu tak terdengar menangis, karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Ish masyikta, hiduplah sesuka hatimu. Ish masyikta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal saleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu, solat sunat duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka iPad lalu dibuka Quran digital sambil melihat beberapa ayat merenungkan maknanya mengingat mati, kalau sempatlah mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid iktikaf mendengarkan pengajian, kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu dilimpahkan ke rumah anak yatim panti jompo masjid, kalau sempatlah beberapa meter tanah dibeli untuk pembebasan mendirikan rumah Allah, kalau sempat memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan, kalau sempatlah membelikan beberapa kilo beras untuk yatim piatu dan panti jompo, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa busi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100.000 sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membeli makanan, diundangnya anak yatim, diusapnya kepala, ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhumah bundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah, mereka sudah mendahului aku. Maka akan mengalirlah itu sebagai berlipur lara di tengah alam barzah sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan suara musik.
Mereka mengingat kita dengan memajang foto kita besar-besar di dalam rumah, dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun. Tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikanlah lagu kesenangan kita, terobat rindu hatinya. Kalau dipajangnya foto kita, dilingkarkannya karangan bunga, puas rindunya. Padahal itu tidak membuat pengaruh apapun kepada kita di alam barzakh. Maka sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati. Kalau rindu, buatlah kerinduan yang membuat dia akan tetap mengalir sebagai satu amal sesudah kematian. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a. Dulu rajin membaca Quran, berhenti. Dulu rajin salat tahajud, berhenti. Dulu rajin menghatamkan segala yang baik-baik, berhenti. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah sedekatun jariyah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi. Nampak orang tua di panti jompo menyuap nasi itu, menggeletar tangan mereka karena usia lanjut, menetes air mata. Kita bukan sedang melihat orang tua, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat potret diri kita 30 tahun yang akan datang. Di mana aku 30 tahun akan datang? Surga, kenikmatan yang luar biasa. Tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang yang biasa-biasa. Solat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa, untuk mendapatkan yang luar biasa.